makam keramat yang paling sering disebut-sebut adalah Pesarian Air Mata atau Makam Ratu Epu di Desa Bunduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Legenda Makam Ratu Epu yang mata airnya dianggap keramat membuat tempat ini populer. Makam Ratu Epu adalah makam seorang wanita yang bernama Sarifah Ambani. Konon wanita inilah yang melahirkan Raja-Raja Madura menurut dokumen sejarah. Sarifah Ambani adalah keturunan dari Sunan Giri dari Gresik yang dipersunting oleh Cakraningrat I dari Madura. Cakraningrat I memerintah Madura pada tahun 1624 atas perintah dari Sultan Agung Mataram. Istri Cakraningrat yang bernama Sarifah Ambani yang selalu tinggal di Keraton Sampang. Dari perkawinannya kali ini dia mempunyai 3 orang anak, yaitu R.A. Atmojonegoro, R.I. Undangan, dan Ratu Mertoparti. Sarifah Ambani adalah figur seorang istri yang taat dan patuh pada semua perintah suaminya. Alkisah, walaupun penempatan Cakraningrat ini memerintah di Madura, tetapi beliau banyak menghabiskan waktunya di Mataram membantu Sultan Agung. Melihat keadaan yang demikian, Sarifah Ambani merasa sangat sedih. Siang malam beliau menangis meratapi dirinya. Akhirnya beliau bertekad untuk menjalankan pertapaan. Kemudian bertapalah Sarifah di sebuah bukit yang terletak di daerah Bunduran Arosbaya. Dalam tapanya, beliau memohon dan berdoa semoga keturunannya kelak sampai pada 7 keturunan dapat ditakdirkan untuk menjadi penguasa pemerintahan di Madura. Dalam pertapaannya itu secara rohania beliau bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Dari pertemuan itu pulalah beliau memperoleh kabar bahwa permohonannya dikabulkan. Betapa sedangnya hati beliau, akhirnya beliau bergegas pulang kembali ke Sampang. Selang beberapa lama kemudian Penembahan Cakraningrat I datang dari Mataram. Diceritakanlah semua pengalaman semenjak suaminya berada di Mataram, bahwa beliau menjalankan pertapaan, dan diceritakan pula hasil pertapaannya kepada Penempatan Cakraningrat I. Setelah selesai mendengarkan cerita istrinya itu, Penembahan Cakraningrat I bukanlah merasa senang, akan tetapi beliau merasa sedih dan kecewa terhadap istrinya. Mengapa beliau hanya berdoa dan memohon hanya 7 turunan saja? Melihat kekecewaan yang terjadi pada diri Penembahan Cakraningrat I ini, beliau merasa berdosa dan bersalah terhadap suaminya. Setelah Penembahan Cakraningrat I kembali ke Mataram, beliau pergi bertapa lagi ke tempat pertapaannya yang dulu. Beliau memohon agar semua kesalahan dan dosa terhadap suaminya diampuni. Dengan perasaan sedih, beliau terus menjalani pertapaannya. Beliau selalu menangis dan terus menangis sehingga air matanya mengalir membanjiri sekeliling tempat pertapaannya, membentuk sendang. Arti dari sendang tersebut adalah kolam di pegunungan dan sebagainya yang airnya berasal dari air mata. Mata air ini tidak pernah kekeringan meski di musim kemarau panjang. Sampai sekarang masyarakat Madura mempercayai sumber air sendang ini. Terlepas dari masalah percaya atau tidak, air sumur ini diyakini sejumlah orang membawa khasiat jika diminum bisa menyembuhkan penyakit, dan buat para pedagang memerciki barang dagangannya dianggap bisa memperlancar rezeki. Karena diyakini bisa mendatangkan berkah, pengurus makam air mata mengemasnya dalam botol plastik kemasan 1,5 liter untuk dijadikan oleh-oleh.